Ngomong begini Gus Dur dianggap sesat se-Indonesia. Tapi saya pikir-pikir, ini orang di atas rata-rata. Gimana pertanyaan tadi? Kita punya kiai, kiainya berpolitik. Boleh nggak kita kritik? Jangankan kiai, imam aja boleh dikritik. Imam mazhab boleh dikritik. Jangankan imam mazhab, sahabat aja boleh dikritik. Makanya ada orang kritik Utsman ketika beliau memberangus,kan mushaf selain mushaf yang beliau tulis. Itu ada yang kritik, di kitab ada. Ibnu Mas'ud ngeritik Utsman, biasa. Cuma kan kita selalu ngomong, siapalah kita, ya. Ya kalau ngomong begitu terus ya nggak bakal ada kemajuan. Islam kita stagnan terus di sini. Saya mau tanya lagi sama antum, masalah kita sekarang udah tahu belum orang dulu? Imam Syafi'i, Abu Hanifah udah ngerti belum kalau nanti ada kampus begini? Dia asik-asik kuliah offline, tahu-tahu jadi online. Gimana? Kalau zaman itu ittisal sanad, nyambung sanad mesti ketemu muka, bener nggak? Sekarang ketemu apa ini? Kan nggak jelas ini. Tapi sekarang sudah menjadi biasa, bener nggak? Awal-awal dulu kayaknya handphone ini mau kita patahin aja ya. Susah amat kok, kita yang gaptek, handphone yang disalahkan. Itu mohon maaf nih, kalau imam-imam dulu hidup sekarang dia juga ngelihat ini apa ini? Ini apa nih? Terus Imam Syafi'i kalau nyebutin hadis pakai haddatsana an fulan, kita cukup buka Syamilah, no hadisnya. Kaget nanti para imam itu. Kayak orang nggak pernah ketemu gadget terus kasih gadget. Gaptek. Tapi kalau Imam Syafi'i hidup seperti kita zaman sekarang, maka beliau pun akan menerima ini. Bahkan mungkin fatwanya lebih canggih daripada fatwa para kiai. Kira-kira begitu ya. Tapi kalau beliau dipinjam sebentar ke sini jadi norak. Cuma kalau beliau lahir di zaman sekarang akan buat mazhab baru. Saya yakin 100%. Saya mau tanya lagi, saya ulang. Imam Syafi'i, Abu Hanifah ngerti nggak persoalan kita hari ini? Berarti kita harus merumuskan masalah kita sendiri. Nggak bisa dicari di kitab. Coba cari hukum transfer zakat fitrah, ada nggak? Ada nggak di kitab? Berarti kaidah qawaid fikih mesti ditambah. Saya ngajarin antum genit dikit ya. Ini salah satu strategi Pak ya. Saya ngomong praktis aja. Bahwa di zaman ini persoalan lebih rumit dari zaman terdahulu. Maka jangan malu untuk masuk ke bab fatwa. Tapi karena kita ini gak sanggup, kita bareng-bareng berfatwa. Ulama kita sudah buat misalnya Lajnatul Ifta, komisi fatwa. Itu kan karena kita gak bisa fatwa sendiri, bareng-bareng. Sekarang kalau saya fatwa nih, saya sebagai seorang usuli misalnya, nanti orang ekonom bilang, Ustadz itu salah, kami nggak bermaksud begitu. Dulu dalam usul ada kaidah al-ismu huwal musamma. Ini satu mazhab. Nama itu, itulah yang dinamakan. Kalau begitu sambal setan haram dong. Namanya setan. Hotdog. Apa arti hotdog? Haram dong. Hot sama dog. Atau kecuali antum memfatwakan halal makan guguk. Ya. Bakso kalau di Cina pakai babi, pakai kodok. Wow, enak sekali. Coba bakso nyampe di Pamekasan pakai apa? Daging apa? Sapi, terus ayam, daging cicak juga. Namanya sama, tapi barangnya berbeda. Berarti pakai mazhab kedua, al-ismu ghairul musamma. Kata Imam Syafi'i, siapa yang ngomong al-ismu huwal musamma, ismu ghairul musamma, fala tuqbal syahadatu. Enggak diterima syahadatnya.
kalam Imam Syafi'i ini tidak relevan untuk zaman ini, karena beliau tidak bermaksud seperti yang kita maksud. Istilahnya sama, relevan untuk zaman itu. Kita sekarang harus merumuskan sendiri. Berarti yang cocok al-ismu ghairul musamma. Padahal tadi kata Imam Syafi'i yang ngomong begini ahlul bid'ah. Dulu yang ngomong begitu kelompok Qadariyah yang tidak percaya takdir. Itu kelompok dulu yang ngomong begitu. Oke, gimana? Jadi batal nggak mazhab antum? Atau tambah kuat? Tambah kuat seharusnya. Ambil yang lama, jaga, lalu kembangkan di zaman ini. Ya, ada istilahnya ya. Al-hifzu al-muhafazatu ala al-qadim aslah. Terus wal akhdhu bil jadid. Itu penjelasannya barusan itu. Dulu yang ngomong begini Gus Dur dianggap sesat se-Indonesia. Tapi saya pikir-pikir, ini orang di atas rata-rata cerdasnya. Dia memikirkan sebelum itu terjadi. Jadi otak dia itu sudah nyampe di zaman sebelum kita nyampe. Orang-orang begitu kalau nggak waliullah nggak mungkin, ya. Walaupun kata orang wali setan, kalau bagi saya waliullah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi? Mengenai rububiyah dan uluhiyah. Ya, sama istilah uluhiyah rububiyah ada di kitab. Cuma di Fathul Majid nggak ketemu ya. Kalau mau ketemu ada di kitab Sirajut Thalibin karya Kiai Ihsan Jampes. Juga ada di Al-Fiqhul Akbar yang disyarah oleh Al-Imam Mulali Al-Qari. Kita Ahlussunnah semua. Cuma mereka tidak bermaksud seperti yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan tauhid yang diterima tauhid uluhiyah. Rububiyah nggak diterima, nggak cukup. Rububiyah itu meyakini bahwa pencipta hanya Allah. Uluhiyah hanya menyembah Allah. Bagi Wahabi, tawassul itu menyembah. Kalau orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia masih tawassul, berarti dia belum uluhiyah. Versi siapa? Wahabi. Bagi kita itu satu paket. Maka saya tanya malam tadi ya, di mana tuh nama tempatnya? Pamekasan Utara sih. Bapak-bapak yang tawassul ini nyembah Rasul atau nyembah Allah? Semuanya sepakat nyembah. Nggak ada yang nyembah. Nggak ada yang nyembah yang ditawasulin. Nggak ada. Kita tawasul karena cinta, bukan karena kita menyembah mereka. Jadi mereka punya definisi sendiri, Pak. Bagi dia, al-ismu huwa al-musamma. Jadi dia buat definisi sendiri, dia haram-haramkan sendiri. Saya ini bukan orang NU, Pak. Ini saya kasih tahu ya. Di NU ada satu jargon, Islam Nusantara. Di kampung saya itu orang benci semua dengan NU, plus dengan, kecuali beberapa kelompok, plus dengan jargon Islam Nusantara. Dalam sebuah ceramah di Pekanbaru dan di Sumatera Barat ya, Pekanbaru di Riau, ada orang nanya, Ustaz, itu Islam Nusantara itu sesat. Kebetulan ada pengurus cabang wilayah NU di situ. Tunggu Pak penanya, kita konfirmasi dulu kepada orang NU. Maksud Islam Nusantara apa? Lalu dijawablah masih Pak Kiai ini, Islam Nusantara adalah akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah bermazhab fikih dan bertasawuf. Saya tanya lagi, Bapak definisi Islam Nusantaranya apa? Islam Nusantara itu sholat pakai bahasa Pamekasan, sholat pakai bahasa Madura, bahasa Jawa. Saya tanya lagi, itu definisi Bapak dapat dari WA atau dari ADART NU? Dari WA. Jadi wajar akhirnya buat definisi sendiri, batalkan sendiri, unlike sendiri. Sama dengan Ustadz pengen terkenal, pengen viral, videoin diri sendiri, posting sendiri, tonton sendiri, komen sendiri, Masya Allah, Tabarakallah. Sama dengan itu ya. Paham maksud saya ya? Paham sekali apa dua kali?
Jadi uluhiyah rububiyah ini beda kelompok, beda istilah. Saya juga punya istilah uluhiyah rububiyah. Uluhiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan ahadnya dalam zatnya sendiri. Berarti Allah sendiri, kita nggak ada. Itu ahadiyah, uluhiyah. Ada yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu Allah mengesahkan dirinya dengan menggerakkan lidah-lidah makhluknya, menggerakkan rohani makhluknya, hanya menyembah dirinya. Kalau nggak Allah gerakkan, kita nggak bisa menyembah. Laulaka anta ma tadaina. Kalau bukan karena engkau ya Allah, kata sahabat di depan Nabi, kami tidak dapat petunjuk dari Allah. Wala sallaina, kami tidak akan mampu sholat. Jadi sholat itu makom rububiyah. Tapi ini bukan pembahasan akidah ahli kalam, ini akidah ahli tasawuf. Di akidah ahli tasawuf orang boleh buat istilah banyak-banyak, yang penting sudah merasakan. Kalau belum merasakan jangan buat-buat sendiri, ikut taklid aja ya. Jadi kita ini kalau sujud, ruku itu namanya makom rububiyah. Beda nggak dengan tadi salafi? Wahabi beda nggak? Beda, sama istilahnya tapi beda maksudnya. Ini baru contoh ya. Selamat pusing. Ada lagi? Cukup? Berikutnya bagaimana tanzim aswaja ini? Tanzim aswaja. Pertama, ridho kalau kita harus berbeda. Satu, harus ridho. Jangan sok jadi heroik mau nyatu-nyatuin orang. Yang kedua, islah antar pergerakan dan golongan. Ini ngomong doang yang susah nih. Saya lagi menjalani itu dan saya diserang oleh kedua kelompok itu. Kita islah nih antara pecinta Habib A dan Habib B, kita diserang balik. Tapi saya nggak ada urusan, kita jalan terus. Kita hidup bukan karena mereka puji, kita juga nggak akan mati kalau mereka caci. Ya. Aduh, Allahu Akbar ya. Yang tepuk tangan bingung, Allahu Akbar bingung sama tepuk tangan. Yang ketiga, ini yang berat. Yang dapat menyelesaikan masalah akhir zaman itu cuma satu imam, dan itu diakui oleh semua agama. Mau agama Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi, apalagi Islam. Mereka menyebutnya juru selamat, Mesias. Kita menyebutnya Al-Mahdi. Kenapa Al-Mahdi bisa menyatukan? Karena dia pewaris mutlak, zahiran wa batinan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pewaris mutlak yang dapat menyatukan umat. Sedangkan di luar itu, kita ini kan gak mutlak, cuma mewarisi baca kitab. Nabi gak baca kitab yang begitu, Pak. Nabi bacaannya kitab alam Jabarut, kita alam Carut Marut. Makanya kita baca kitab tambah Carut Marut umat. Tunggulah, sabar. Lalu gimana? Persiapkan diri menjadi yang pantas mengikuti Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu kata Nabi, nasabnya nasabku. Berarti jangan jauh-jauh dari zuriat Rasulullah. Masalahnya zuriat Rasulullah beda politik. 101, satu lagi 02. Ini sebenarnya sindiran. Sindiran apa? Bahwa sunnatullah hatta zuriat Nabi pasti berbeda. Apalagi cuma zuriat Syekhana Khalil, zuriat di sini kalau apa? Syekh Abdul Hamid ya. Pasti beda. Padahal bau badannya sama, ya kan, bau oroknya sama. Tapi pasti beda karena yang masuk di sini beda. Itu akan berbeda. Siap nggak dengan berbeda itu? Ya, orang yang nggak siap berarti nggak ridho, batal dia baca raditu billahi robba. Masih ingat Allah mengatakan, walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau, Allah jadikan kamu satu umat. Oleh karena itu, tanzimnya tadi udah 3 ya. Akidah Asy'ari, tanzim akidah nih.
biar yakin gimana nih? Berguru bersanad, nanti kamu yakin. Jangan cuma pakai YouTube atau ngaji lewat jalan jauh, jangan. Harus bersanad. Pastikan sanad kita nyambung. Ya. Jadi yang pertama apa? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua bermazhab fikih. Yang ketiga bertasawuf. Tasawuf ini terbagi dua, Pak. Ada tasawuf wirid-wiridan, ijazah-ijazahan, qabil tu di ha. Amin tuh. Ada yang mau tuh ya. Tinggal antum datang ke rumahnya melamar. OTW. Terus yang kedua ada thariqah, bukan thariqah wirid tapi thariqah warid. Warid itu turunnya ke dalam ruh. Ruh baru menyampaikan ke dalam kolbu. Maka thariqat ini thariqat ruh. Kajiannya lebih banyak daripada talqinnya. Ngaji ma'rifatnya lebih luas daripada wiridannya. Ini pencirian di akhir zaman. Orangnya karena dia ahlur ruh, maka dia ahlur rahmah. Dia pasti ahli kasih sayang. Orangnya tidak pendendam. Orangnya sayang kepada semua makhluk. Bahkan saking sayangnya Allah izinkan nanti mereka berbicara dengan pohon ketika nanti Dajjal keluar. Saking sayang kepada makhluk. Ini baru bicara sama kolbu orang aja belum bisa. Ya, berbicara dengan kolbu pasangan aja belum bisa. Gimana mau bicara sama pohon? Nanti pohonnya bilang, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, huna haduwullah. Kita nggak dengar. Yang kita lihat pohonnya berdiri aja. Hanya orang-orang yang ahli kasih sayang ini yang Allah nanti pilih. Maka kalau di kolbu ada kebencian, antum terpinggirkan walaupun akidahnya Asy'ari, bermazhab Syafi'i, bertorikot 1000 torikot mu'tabarah. Ya, siap jadi ahlur rahman, ahlur rahim, ahlur ruh yang menjadi agen kasih sayang. Ya, inilah yang dibawa dulu oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, tapi dengan gaya beliau. Nah, sekarang kan sudah agak tanzimiyah dikit, Pak. Yang ngomong sudah agak rapi dikit kan. Kalau dulu ngomongnya ala beliau.